Baik, kita lanjutkan kembali di pertemuan yang ke-13 ini. Kita akan membahas mengenai EIGRV ini ya. Jadi nanti rekan-rekan akan menerapkan teknologi EIGRV ini pada saat mengerjakan proyek akhir kelompok ya. Nah, EIGRV ini adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol yang merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco ya. Nah, si IGRP ini menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. IGRP ini memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaan ke routing protokol yang lainnya. Nah, jadi nanti setiap kelompok itu akan menerapkan teknologi EIGRP ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan menggunakan beberapa router, bukan hanya satu saja, kan di praktikum hanya satu router ya. Nanti kalian bisa mengimplementasikan lebih dari satu router ini dengan menggunakan teknologi EIGRP ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh jaringan yang menggunakan EIGRP ya. Contoh di sini ada router yang ada di Jakarta, kemudian router yang ada di Surabaya, setelah itu ada yang router di Bandung. Nah, perlu diingat setiap jenis router itu memiliki port yang berbeda ya. Seperti itu, biasanya kan kita menggunakan yang router 1841 ya. Nah, ini ada yang menggunakan 1941 dan masih banyak lagi. Jadi nanti silakan kalian kondisikan sesuai dengan kebutuhan projectnya ya. Untuk petunjuk project nanti akan saya informasikan di grup kelas atau melalui LMS ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan mengenai EIGRP ini tidak akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Hanya saja di sini saya akan memfokuskan mengenai petunjuk penggunaan alamat IP-nya. Ini silakan nanti rekan-rekan mahasiswa baca saja ya. Nah, di sini ya. Jadi saya tekankan di sini ya. Ingat kelas IP address dan subnet masknya. Kan nanti ada kelas A ya. Rentang IP-nya mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 127.255.255.255 ya. Nah, jadi si kelas A ini jumlah alamat IP maksimal adalah 16 juta lebih, kemudian jumlah jaringan maksimalnya adalah 128. Kelas A ini cocok digunakan untuk jaringan yang memiliki skala sangat besar karena kapasitasnya pun sangat memadai ya. Namun jika dibandingkan dengan kelas lainnya seperti B dan C, kelas A itu mempunyai jumlah pembentukan jaringan yang cenderung minim ya, seperti itu. Saya skip saja ya. Nah, kemudian ada kelas B tentang IP-nya 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.255.255. Nah, kelas B ini diperuntukkan bagi jaringan dengan skala menengah ke atas dan mampu menciptakan jaringan hingga mencapai 16.000 lebih. 16.000 buah ya. Dan bisa menampung host 65.000 lebih. Kemudian ada kelas C, rentang IP-nya 192.0.0.0 sampai dengan 223.255.255.255. Jumlah alamat IP-nya 65.000 lebih. Jumlah jaringan itu 2 juta lebih. Nah, kelas C ini digunakan untuk skala jaringan yang jauh lebih kecil ya. Contohnya bisa seperti sekolah, universitas ya. Seperti itu. Kemudian ada kelas D ya. Ini jumlah alamat IP tidak dijelaskan secara spesifik, kemudian jumlah jaringan juga tidak dijelaskan secara
spesifik. Rentang alamat IP-nya 224.0.0.0 sampai dengan 239.255.255.255. Kemudian ada kelas E, itu juga sama ya, tidak dijelaskan secara spesifik untuk jumlah alamat IP-nya. Kemudian jumlah jaringannya juga tidak dijelaskan secara spesifik. Kemudian rentang angka IP-nya 140.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Seperti itu. Kenapa saya mengingatkan kelas IP address dan subnet mask di sini? Karena nanti kalian akan menerapkannya di teknologi EIGRP ini ya. Nah, seperti ini. Sudah diuraikan tadi ya, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E ya. Ada rank IP address, kemudian ada jumlah hostnya, kemudian ada jumlah networknya. Nah, di sini yang harus diperhatikan ya. Di sana ada kelas A, kemudian subnet masknya ya. Kemudian ada CIDR-nya. Kemudian ada kelas B dan kelas C. Nanti kalian akan menentukan angka-angka ini di kelompok praktikum jaringan komputer ini ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan di paket tracer ya. Ingat kelas ini beserta subnet mask dan CIDR-nya ya. Ingat ini ya. Oke, kita lanjut ke Cisco paket tracernya. Seperti biasa, guys, login. Baik, kita langsung terapkan di Cisco paket tracer. Yang pertama adalah kita menambahkan router ya. Router yang pertama, kemudian router yang kedua. Ini contoh ya. Kemudian kita tambahkan PC yang pertama, kemudian PC yang kedua. Seperti itu. Nah, kemudian kita hubungkan dengan kabel cross. Ini router yang pertama, hubungkan. Lihat di sini ya, pas Ethernet-nya 0-1. Di sini juga harus ke 0-1. Pas Ethernet-nya ya. Kemudian yang dari selanjutnya ya, yang selanjutnya adalah pas Ethernet 0-0. Di sini juga pas Ethernet 0 ya. Jadi sama. Jangan salah menyambungkan ya. Juga sama pas Ethernet 0-0 ke pas Ethernet 0 yang ada di PC. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian buat seperti ini, jangan lupa kita definisikan ya. Contoh, misal di sini saya kasih note atau catatan. Ini alamat IP-nya 192.168 kemudian .1.2. Ini CIDR-nya adalah 24 ya. Ini 24. Nanti kita bahas sedikit. Nah, selanjutnya alamat IP address untuk komputer yang kedua adalah 172.10.10.10. Ya. Kemudian CIDR-nya adalah 16. Kemudian untuk ini ya, default gateway ya. Default gateway, ingat, misal di sini FA 0.0 192.168.13. CIDR-nya adalah 24. Kemudian subnet mask-nya, subnet mask adalah 255.255.255.0. Nah, ingat ini default gateway ya. Default gateway
adalah 192, 168, 13 yang di atas ya. Sama seperti yang di atas. Ini saya simpan di sebelah sini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk yang kelas 1 lagi ya. Di sini FA 0 172 10 10 20, CIDR-nya adalah 16. Kemudian subnet masknya ini hanya untuk mengingatkan ya. Kalau kalian tidak akan tulis juga sebenarnya tidak apa-apa. Tapi lebih bagus dijelaskan seperti ini supaya nanti kalian tahu alamat IP address dan default gateway-nya. Dan default gateway-nya 172 10 10 20. Oke, kita atur-atur dulu. Seperti ini ya. Ingat, tadi kan ini 0 garis miring 0 ya. Bisa kita cek di sini tuh. FA 0 garis miring 0. Nah, sekarang yang atas ini adalah FA garis miring FA 0 garis miring 1 ya. Oke, kita definisikan FA di sini 0 garis miring 1. Ini default bukan default gateway ini. 192 168 01. CIDR-nya adalah 30. Kemudian kelas yang satu lagi router yang satu lagi FA 0 garis miring 1 192 168 02. CIDR-nya adalah 30. Nah, bisa kita atur-atur lagi. Nah, sini. Ya. Seperti itu ya. Nah, setelah ini dibuat, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya? Kita harus sambungkan ya. Bagaimana caranya si komputer ini, komputer pertama ke komputer yang kedua itu bisa terkoneksi ya. Bisa kita lihat dulu nih. Bisa kita lihat dulu di sana sudah ada alamat IP address-nya. Belum ya. Belum. Nah, sekarang kita lakukan IP configuration-nya ya. Jadi kita tinggal lihat saja sebenarnya ke sini ya. Tinggal lihat saja ke sini. Sebentar saya atur dulu. Saya bisa kecil. Oke, ini IP configuration. IP address-nya berapa? Nah, ini ya. Kita masukkan 192 168 titik 1.2. Nah, kita tab. Ini akan langsung terisi otomatis subnet masknya ya. Ini 255 255 255.0. Kalian bisa lihat ke sini ya. Nah, ya, tadi CIDR-nya adalah 24. Nah, 24 nih subnet masknya ya. Berarti kelas C. Seperti itu ya. Kemudian kita isi default gateway-nya adalah 192 168 13. Nah, kalau ini CIDR-nya adalah 30. Nah, nanti pada saat kita ketik di CLI ya. Oke, kalau ini sudah diisi, kita close. Ya. Nah, setelah itu kita isi juga yang komputer kedua ya. Dan config desktop IP configuration-nya. Kemudian kita isi 172 10 10 10. Bentar, ini CIDR-nya adalah 16. Tadi apa? Ini langsung default gateway-nya adalah 172. Kemudian 10 10 20 ya. Nah, ini sudah ya.
IP address, subnet mask akan terisi otomatis. Ini kan subnet mask kelas yang ini dengan kelas yang ini berbeda ya. Ini nolnya 2, ini nolnya 1 ya, seperti itu. Nah, kalau ini sudah diisi alamat IP addressnya, barulah kita melakukan konfigurasi di routernya ya. Di sini kalian klik, kita geser ke sini supaya lebih jelas. Kemudian kita ke tab CLI ini ya. Nah, kalau ada notifikasi atau pesan seperti ini, saya perbesar aja. Ini ya. Ketik no. Tapi kalau diginiin jadi nggak jelas nantinya, nggak kelihatan. Gini aja lah. Kita ketik no, enter. Nice. No, enter. Kemudian enter lagi. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Enable kan dulu ya. Ini untuk mengenablekan si routernya. Kemudian configure terminal ya, seperti itu. Kemudian interface FA, kita ke yang ini dulu nih, FA 0 0 ya, seperti itu. Kemudian enter. Nah, barulah kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168, kemudian SATS 1.3 ya. Ini default gateway-nya, IP address-nya ya. IP address lagi. Default gateway-nya. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255 ini ya. Yang ini nih. Ini kan FO ya, FA 0 0. Aduh. Jadi ini di rumah sedang berisik suaranya ya. Jadi mau maklumi aja. Interface, saya ulangi lagi, interface FA 0 0. Kita lihatnya ke sini ya. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.1.3. Ini masukin ke sini. Kemudian subnet mask-nya kita masukin lagi yang ini ya. Yang ini 255, kemudian 0. Setelah itu kita enter. Ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah no shutdown. Ini adalah untuk menyalakan. Nah, langsung hijau ya. Seperti itu. Kemudian itu sudah ya. Kemudian exit dulu ya, exit. Kemudian sekarang ke interface yang atas ya, interface FA 0 1 yang ini ya, yang ini kan tadi yang ini, sekarang yang ini ya, enter. Kemudian IP address 192.168.0.1 ya. Kemudian masukkan subnet mask-nya 255 lagi, kemudian 252. Ini didapat dari mana? Nah, ini ya, kan tadi CIDR-nya 30. Kita lihat di sini CIDR 30. 25 subnet mask-nya ya. Kan kelas C ini. Seperti itu. Kalau sudah, kita enter. Kemudian no shutdown. Seperti itu. Enter. Kalau sudah, ini close. Sekarang bagian ke yang router kedua ini ya. Oke, kita klik. Kemudian lakukan hal yang sama ya. Ingat, ini harus sudah ditulis atau sudah didefinisikan alamat IP-nya ya. Kan sudah ada ini tuh, default gateway-nya sudah ada, alamat IP address-nya sudah ada ya. Ini juga sudah ada ya, seperti itu. Oke, tab CLI, kemudian kita ketik no, enter lagi sampai ada tulisan router. Kemudian kita ketik enable, itu configure terminal. Setelah itu enter lagi ya.
Kemudian kita masukkan IP address ini ya. Ini nih. Yang ini. Awas jangan salah. 172 kemudian 10 20. Ini default gateway-nya. Kalau ini salah nanti nggak akan connect ya. Kemudian nah ini di subnet masknya masukkan yang ini ya. 255.0.0 ya, seperti ini. Kemudian langsung enter. IP address sebentar. Ada yang salah kah? IP address sepertinya enggak ya. IP address input sepertinya enggak ada yang salah. 72 10 10 20. Invalid input detect. Oke. Saya exit aja dulu lah. Exit lagi. Kemudian kita mulai enable, configure terminal, interface FA 0 garis miring 0. Nah, ada yang terlewat mungkin tadi ya. Oh iya bener. Interface-nya terlewat ya. Harusnya interface dulu. Interface FA 0 garis miring 0 interface. Kemudian IP address barulah 172 10 10 20. Subnet masknya 255 0.0. Nah, kenapa 0.0 beda dengan tadi? Ini kan CIDR-nya 16. Nah, ya ini ya subnet masknya. Oke, saya enter. Kemudian no shutdown. Ini sudah hijau. Kemudian exit, masukkan lagi interface-nya ya. Sekarang interface ini ke sini ya. Yang ini nih. Interface FA 0 garis 1. Enter. Kemudian masukkan IP address-nya. IP address 192 ini ya. Yang ini nih. 168 kemudian 0.2. Subnet masknya masukkan yang ini. Ini kan 30. Ini subnet masknya nih. 255 255 255 255 2. Itu ya. Enter. Kemudian no shutdown. Ini untuk meng-on-kan atau menyalakan. Nah, ini ya. Sudah nyala antara router satu dengan router yang satunya lagi. Kemudian exit. Sebentar. Saya cek dulu deh, ya. Ini saya cek. Ntar ini sambil diperlihatkan simulation modenya. Kita coba di ping ya. Dari komputer 1 ke komputer 2 ya. 172 kemudian 10 10. Ini nih PC ini ya, dari PC ini ke PC 2 ini. Enter. Kita tunggu dulu. Ini tadi di exit dulu deh ya. Ini exit dan
exit lagi, kemudian right. Oke, seperti itu. Kita lihat, kita tunggu sebentar ya. Nah, di simulation panel ini atau simulation mode, kalian bisa aktifkan di sini ya, shift S. Ini masih belum tersambung ya, masih merah tuh. Ini juga biasanya sebentar. Ini biasanya ini menunggu dulu ya. Lumayan cukup lama ya. Lumayan cukup lama. Nah, RTO ya, request time out. Ini juga masih, ini masih merah ya. Kalau kalian lakukan hal yang sama dari PC 2 ke PC 1, itu pasti akan request timeout. Ini kan ada nih reply prompt 192.168, ini di sini ya nyangkutnya ya. 192.168.1.3 nyangkutnya di sini. Ya. Di sini ada tulisan destination host unreachable. Jadi tidak tujuan hostnya tidak terjangkau ya. Itu menandakan belum tersambung. Atau di sini ada request timeout. Sudah habis request waktunya untuk tersambung. Intinya ini belum tersambung lah ya. Seperti itu ya. Lumayan ini menunggunya cukup lama. Tapi kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan aktifkan simulation mode di menu view, simulation mode atau shift S ya. Nah, supaya nyambung harus seperti apa? Oke, kita klik lagi router yang pertama ya, ini klik lagi, kemudian ini di exit dulu ya, exit, enter, exit lagi, enter sampai habis. Exit lagi, exit. Nah, sampai layarnya seperti ini. Setelah itu enter ya. Kalau belum seperti ini harus exit ya, harus di exit dulu ya. Kalau sudah ada tampilan router, baru kita enablekan routernya. Enable, enter. Kemudian seperti biasa configure terminal, enter lagi. Setelah itu barulah kita terapkan teknologi EIGRP itu ya. Router EIGRP 10, enter. Ya, setelah itu ketik network 192.168.10, ya, 10, enter. Kemudian network 192.168.00, enter. Kemudian exit. Ini untuk keluar dari konfigurasi router EIGRP-nya. Exit lagi. Ya. Kemudian right. Udah ya. Kemudian nah ini sudah nih, ini kesini udah nyambung. Coba lihat, ya. Oke. Ini kita exit dulu, exit, enter, enable, configure, terminal, kemudian router. Ini untuk masuk ke pengaturan router EIGRP 10. Router EIGRP 10. Enter lagi. Network 172.10.0.0 ya. Kemudian enter lagi. Network 192.168.00, enter. Nah ya, kemudian exit lagi,
exit, kemudian right. Oke, sudah. Nah, ini sudah tersambung ya. Kalau kita lakukan ping, oke, tuh ini sudah tersambung ya. Coba kita ping. Tadi nih, ping 172 10 10 10. Ya, seperti itu. Enter. Oke, belum reply from. Kita tunggu sampai reply from. Memang prosesnya harus menunggu ya, karena jaringannya sedang bekerja berdasarkan alamat IP address yang sudah kita input atau sudah kita ketikkan di CLI. Oke, di sini yang pertama ada tulisan request timeout ya, tapi selanjutnya di sini sudah ada keterangan tersambung ya. Reply from 172. Dari sini kita ping titik 10 titik 10 titik 10. Byte-nya 32, time-nya 6 ms ya. Ini sudah tersambung ya. Meskipun di awalnya ini RTO, karena sudah saya jelaskan tadi, ini prosesnya lumayan menunggu cukup lama ya. Baik, jaringannya sudah tersambung ya. Ini sudah reply from. Kalaupun kita ping balik itu akan notifikasinya akan menampilkan bahwasannya jaringan ini menggunakan 2 router sudah tersambung. Tapi di sini harus menunggu lumayan ya. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk project akhir kelompok silakan rekan-rekan buat jaringannya seperti ini. Nanti studi kasusnya akan saya share di LMS, dan disarankan supaya dapat nilai plus itu gunakan lebih dari 1 router di dalam satu objek perusahaan yang nantinya akan kalian buat. Seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja dari saya untuk video praktikum IGRP. Semoga semuanya bisa mengerjakan dan bisa memahami. Ingat, kalian harus berpedoman ke sini. Sudah saya jelaskan sebelumnya di kelas ya. Jadi jangan sampai nanya ini kenapa? Ini kenapa? CIDR-nya 24 ini kenapa? Dan itu ini ya. Sudah dijelaskan, misal ada yang maksimal hostnya 8 itu harus menggunakan yang mana. Misal hostnya lebih dari 20 itu harus menggunakan yang mana ya. Seperti itu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.